Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarku, berjumpa lagi bersama saya Wahyu atau Vivin di channel Den Wahyu 37. Ini kita akan membahas pengasuhan dan pendidikan anak. Materi kali ini sebenarnya ditujukan kepada KPM atau keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Tetapi lebih bagus ketika semua ibu-ibu walaupun dia bukan KPM PKH itu bisa juga mencermati atau mengikuti materi ini, karena pada dasarnya materi ini dikhususkan untuk bagi orang-orang tua bagaimana sih cara mengasuh dan mendidik anak. Oke nenekku, pada kesempatan ini kita akan membahas pengasuhan dan pendidikan anak dengan satu sesi, yaitu sesi bagaimana tips menjadi orang tua hebat. Apa sih tipsnya ketika kita mau menjadi orang tua hebat? Atau sebelum mungkin saya jelaskan, mungkin ada ibu-ibu atau bapak bertanya, kenapa sih kita mesti ingin menjadi orang yang tua hebat? Karena ketika orang tua itu hebat, maka secara tidak langsung anak itu akan bangga. Anak itu akan bangga karena memiliki orang tua yang hebat, orang tua yang cerdas, sukses dan sebagainya, sehingga anak ini juga akan mau tidak mau mengikuti jejak karir atau bagaimana sih orang tuanya itu, sehingga anak ini juga otomatis menjadi hebat. Ya, itu pentingnya sebenarnya bagaimana kita menjadi orang tua hebat. Apa sih tipsnya menjadi orang tua hebat? Yang pertama adalah mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Setiap orang tua pasti mempunyai momen-momen yang membahagiakan, ya kan? Ibu-ibu pasti juga di sana mempunyai momen yang membahagiakan. Supaya ini kita tidak sering marah, tidak sering jengkel kepada anak atau suami, atau begitu pun suami tidak sering jengkel kepada istri dan anaknya. Nah, orang tua itu sering-seringlah mengingat hal-hal yang membahagiakan mereka. Contoh, bagaimana ketika kita pengantin baru, ya minimal kita ingin itu, oh bahagianya saya bersama waktu pengantin, atau kita berjalan bersama istri makan di kafe, minum jus di mana dan sebagainya. Itu pasti memori-memori baik itu akan selalu membahagiakan kita. Jangan kebalikan mengingat hal-hal yang buruknya, atau mengingat pengalaman-pengalaman yang menderita sehingga bawaan mood kita itu ikut juga jelek begitu. Jadi salah satu tipsnya adalah diusahakan setiap orang tua itu harus mengingat hal-hal yang membahagiakan. Itu tips pertama. Ya. Yang kedua adalah orang tua itu harus sejalan antara perbuatan dan perkataan. Karena anak itu selalu mencontoh orang tua. Bahkan dikatakan orang tua itu adalah guru pertama bagi anak. Ya. Jadi ketika orang tuanya sering kasar, jahat atau apa dan sebagainya, maka otomatis itu anak sering mengikutinya. Maka biasa atau disitulah mungkin lahir pepatah yang mengatakan anak itu biasanya tak jauh dari orang tuanya. Pohon yang jatuh itu adalah tidak, buah yang jatuh dari pohonnya itu tidak jauh dari batangnya itu sendiri. Kalaupun ada yang tidak seperti itu hanya 1-2 kasus. Jadi bagaimana kita ini orang tua sejalan antara perbuatan dan perkataan. Jangan kita sering bohongi anak. Karena ketika kita sering bohongi anak, lain perkataan lain perbuatan, maka otomatis anak kita akan mengikutinya. Contoh di gambar ini, bagaimana ibu menyapu lantai, anak juga akan mengikutinya. Sehingga ketika besar nanti anak ini akan terbiasa menyapu lantai. Kenapa? Karena dia mencontoh ibunya. Jadi ketika anaknya disuruh sama ibunya bahwa adek ayo sapu halaman supaya halamannya bersih, otomatis ini anak akan mengikutinya. Kenapa? Karena dia pasti berpikir, oh ternyata ibu saya itu suka juga menyapu di lantai. Dia tidak hanya menyuruh-nyuruh saya untuk menyapu, misalkan membersihkan, dia juga sering melakukannya. Itulah bagusnya kalau antar perbuatan dan perkataan selalu sejalan. Ya, itu tips kedua. Selanjutnya tips ketiga adalah selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Jadi kita ini sebagai orang tua harus juga selalu melihat hal positif dalam diri kita. Kita tidak boleh minder sebagai orang tua. Saya tidak bisa mencerdaskan anak saya karena saya ini adalah miskin, saya ini dari kalangan bawah. Tidak boleh. Orang tua itu harus semangat, ya,
harus semangat memberikan semangat yang bagus kepada anak. Minimal kita mengatakan dalam diri bahwa kalaupun saya harus miskin, insya Allah kedepannya anak saya tidak miskin. Ataukah kalau saya ini orangnya minder, anak saya kedepannya tidak. Maka kita harus tampakkan ke depan anak bahwa hal-hal yang positif, sehingga anak itu juga akan menjadi positif. Karena ketika kita selalu minder atau memperlihatkan hal negatif, maka otomatis juga anak akan ikut. Ya, itu tips ketiga. Selanjutnya adalah bagaimana orang tua itu bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Hari ini kalau kita lihat di berita misalkan, banyak-banyak kejadian orang tua itu mendidik anaknya dengan pola kekerasan. Anak melakukan kesalahan biasa digampar, biasa dijewer telinganya, atau macam-macam lah, intinya dengan kekerasan fisik. Ternyata ibu-ibuku yang ada di sana itu tidak boleh seperti itu. Apalagi sekarang ada namanya undang-undang perlindungan anak. Nanti kita bisa kena hukuman loh. Jadi bagaimana caranya mendidik anak ketika melakukan kesalahan atau kita ingin menegurnya? Kita harus menggunakan kata-kata yang baik, penuh dengan kasih sayang tanpa kekerasan. Insya Allah ketika kita lakukan itu, maka otomatis anak nanti ketika dia tumbuh menjadi dewasa, dia juga akan terbiasa bertutur kata yang baik, penuh kasih sayang, dan pasti dia juga tidak mengalami kekerasan atau tidak sering melakukan kekerasan kepada orang lain. Kenapa? Karena sejak kecil dia sudah terbiasa sering mendengarkan orang tuanya bagaimana tutur kata yang baik, bagaimana kasih sayang yang baik, dan bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang tidak menggunakan kekerasan. Ya, itu tipsnya, tips keempat. Selanjutnya kita pindah ke tips lanjutannya, yaitu tips kelima, bagaimana menjadi orang tua yang hebat. Ya, selanjutnya adalah ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Jadi berbicara tentang persoalan pengasuhan anak, ibu-ibu yang ada di sana, saudara-saudaraku, itu tidak boleh kita dikotomi bahwa mengasuh anak itu tugasnya ibu, bukan tugasnya bapak. Tugasnya bapak itu hanya mencari uang. Benar seperti itu. Antara ibu dan bapak itu semua punya tanggung jawab bagaimana mendidik anak. Jadi kita itu ibu dan bapak harus kerjasama. Misalkan kalau pagi siang tugasnya ibu menjaga anak atau bermain bersama anak, belajar bersama anak, malam sebelum tidur ayah juga mungkin bisa menemani anaknya bermain sebentar atau belajar. Setelah itu cerita dongeng atau apa, setelah itu baru kita istirahat. Sehingga anak kita itu akan mendapatkan kasih sayang yang komplit. Dia akan mendapatkan kasih sayang kepada ibunya, dia juga akan mendapatkan kasih sayang kepada bapaknya. Maka otomatis anak ini akan merasa penuh tangki-tangki cintanya. Begitu ibu-ibu. Oke, lanjut. Tips selanjutnya adalah ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Jadi orang tua juga itu harus mempunyai waktu tersendiri untuk berdiskusi. Gaskan kejadian ketika anak sudah tidur, kita belum, kita biasa cerita-cerita sebelum tidur. Apa sih yang bagus kita cerita sebelum tidur? Terlepas dari urusan kerja dan urusan keluarga lain, kita bisa juga sempatkan berbincang-bincang tentang pengasuhan anak kita. Apa sih kekurangan anak kita hari ini? Apa sih? Apakah kebutuhan sekolahnya sudah bagus, sudah lengkap dan sebagainya? Bagaimana dengan susunya, makanannya? Itu kita diskusikan bersama. Sehingga ketika ibu kurang kurang informasi, ayah bisa melengkapinya. Begitu pula kalau ayah mungkin kurang, maka ibu akan melengkapinya. Jadi tips yang sebelumnya tadi itu ada hubungannya dengan tips yang sekarang, ya. Jadi setelah kerjasama antara ibu dan bapak, maka akan menjadikan otomatis ada ruang-ruang untuk berdiskusi bersama tentang bagaimana mengasuh anak sehingga anak kita kelak dewasa dia akan berhasil. Seperti itu ibu-ibu, ya. Terakhir adalah ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak-anak. Jadi ibu-ibuku sekalian atau ayah-ayah yang ada di luar sana, yang namanya pertengkaran itu antara ibu dan ayah itu adalah biasa. Kita sering pasti melihat ayah ibu bertengkar. Tetapi eloknya ketika ibu dan ayah ini terjadi selisih paham misalkan, kalaupun itu harus terjadi, diusahakan kita ini sebagai ayah atau sebagai ibu, janganlah kita menunjukkan selisih paham itu di depan anak. Misalkan kalau anak sudah tidur, ya mungkin kita bisa melanjutkan diskusinya. Kenapa tadi kita selisih paham?
ataukah kalau anak-anak dalam rumah belum tidur, minimal kita diam-diam aja lah dulu. Nanti setelah anak tidak ada di depan kita, baru kita melanjutkan selisih paham itu, menyelesaikan secara bersama-sama. Karena kenapa? Ketika kita sering memperlihatkan perselisihan paham di depan anak, maka psikis anak ini bisa guncang gitu. Ya, bisa, oh kenapa ini bapak saya dengan ibu ini bertengkar dan sebagainya. Sehingga persoalan-persoalan kekerasan, pertengkaran apa dan sebagainya itu terbiasa bagi anak sejak kecil. Akhirnya nanti ketika dia dewasa, maka otomatis anak itu juga sering melakukan yang namanya selisih paham atau bahkan bisa di kekerasan fisik. Kenapa? Kan sudah kecil terbiasa. Supaya anak kita tidak seperti itu, tadi dijelaskan di sini bahwa ketika ada perselisihan antara ayah dan ibu, bagaimana kita ini orang tua tidak di hadapan anak, ya. Itulah tadi beberapa tips menjadi orang tua hebat. Jadi ibu-ibuku atau bapak-bapak, saudaraku yang ada di sana, ketika tips-tips ini kita sudah lakukan, insya Allah saya rasa kita tidak akan kesulitan dalam mengasuh anak, dan anak bisa bertumbuh menjadi anak yang cerdas, pandai, dan akan menjadi anak saleh atau saleha. Oke, saudaraku sekalian, saya rasa cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi orang-orang tua yang ada di luar sana, khususnya keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Wabil khusus ke saya, karena saya ini juga sudah sudah mempunyai pendamping hidup, istri, dan mempunyai juga 2 anak, ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi berkah bagi kita semua. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.